Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat sharing bersama dan juga saling berdiskusi, dan semoga hari ini akan diberikan barokah, kesuksesan dan manfaat dari ilmu yang kita diskusikan. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana motivasi dan juga inspirasi dari orang-orang sukses. Nah, di sini yang menjadi motivasi hidup sukses itu orang yang menjadi sukses itu tentu saja impiannya itu banyak gitu. Dari beberapa persen gitu, banyak orang yang memimpikan menjadi kehidupannya itu menjadi lebih baik lagi. Namun apakah bisa gitu sukses dimulai dari atas, atau tentu tidak gitu, karena kesuksesan itu ditentukan dari diri kita sendiri gitu. Ya, seperti kata dari senior Bob Sadiono. Nah, di situ ada seorang pembisnis yang sukses. Di situ yang berawal dari modal dengkul saja. Nah, memulai dari modal dengkul itu kita pasti sudah pernah dengar nama besar Bapak dari Bob Sadiono. Nah, beliau adalah seorang yang yang terkendali di Indonesia, yang sudah sukses menjalankan bisnisnya. Nah, di balik suksesnya tersebut ada jerih payah dan juga kerja keras tanpa henti yang terus dilalui sampai beliau itu waktunya itu tidak sebentar gitu, butuh proses. Nah, dari Bob Sadiono itu hanya seseorang yang sederhana yang kemudian memiliki semangat dan juga kemauan yang tinggi. Nah, beliau bisa menjadi sosok pembisnis yang sukses di dunia. Nah, selama hidupnya beliau sudah banyak menginspirasi banyak orang gitu. Nah, baik yang sudah menjadi pembisnis atau yang masih baru menjadi pembisnis juga. Nah, dengan gaya dan juga kata-kata bijak dari Bob Sadiono, nah ternyata bisa menginspirasi seseorang gitu tetap maju dalam menjalankan bisnisnya. Jika kalian salah satu termasuk masuk dalam dunia bisnis, baru masuk dalam dunia bisnis, nah mari kita kita itu mengambil pemikiran dari beliau gitu. Ya, mungkin kita harus mengutamakan diri sendiri terlebih dahulu gitu sebelum mengeluh kepada seseorang gitu, karena kinerja yang tampak kurang baik itu pastikan itu bahwa diri yang mempunyai performa yang lebih bagus gitu dibandingkan yang bersangkutan. Nah, sebagai seorang pelaku bisnis tentu wajib bisa menjadi contoh yang teladan gitu bagi karyawan. Nah, jangan sampai memberikan contoh yang buruk kepada orang lain gitu, namun mengharapkan mereka itu bisa menampilkan kinerja yang baik gitu. Nah, untuk mencela mereka waktu mereka atau melakukan hal yang salah atau tidak mempunyai panutan arahan yang tepat. Nah, di situ hal yang perlu dipahami gitu, bahwa ekor hewan saja akan selalu kembali mengikuti kepalanya gitu. Jadi ada baiknya sebelum meminta karyawan atau ekor melakukan hal yang benar gitu, kalian itu sebagai kepalanya hendak pula menjalankan tugas atasan yang baik gitu, sebagai atasan yang baik gitu. Nah, selanjutnya itu kalian harus mengosongkan gelas gitu agar jadi lebih terbuka gitu. Nah, setiap kali beliau bertemu dengan orang yang baru, beliau itu selalu membuka pikirannya. Nah, yang dimaksud dengan mengosongkan itu karena setiap individu itu memiliki pola pemikiran yang tidak sama gitu. Nah, seringkali dengan adanya berbeda pemikiran dan juga memberikan pengetahuan baru atau justru memberitahukan kepada kalian gitu bagaimana contoh pemikiran yang keliru gitu agar tidak digunakan gitu di lain waktu. Nah, di situ juga karena jika kedepannya itu bertemu dengan seseorang yang baru atau asing gitu lah, sebaiknya itu lebih terbuka untuk bisa menerima apa yang orang pikirkan dan mau mendengar pendapat orang lain gitu. Nah, dengan demikian kalian itu bisa memperoleh pengetahuan
inovasi dan tentunya bermanfaat untuk diri sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu kalian tetap semangat ketika rugi, tidak lupa bersyukur, dan juga ketika untung kita berbagi rezeki gitu dengan mengucapkan rasa syukur juga gitu. Nah, terkadang jika sudah merasa senang itu orang akan lupa dengan rasa syukur. Rasa syukur itu sebenarnya satu dari beberapa kunci untuk bisa maju gitu. Nah, jadi sebaiknya kita ingat gitu untuk tetap bersyukur dalam berbagai kondisi, baik itu sesuatu yang baik maupun buruk gitu, maupun apapun yang kita hadapi kita syukuri saja gitu, karena rasa syukur itu akan membuat kalian itu justru dengan bersyukur itu jadi semakin termotivasi gitu agar dapat memperbaiki diri jadi lebih baik, dan juga tidak hanya dengan mengeluh dan berdiam diri gitu. Nah, selanjutnya itu pastinya ada atasan dan juga bawahan. Nah, keberanian itu dibutuhkan untuk memulai sebuah bisnis gitu. Karena sebagai seseorang yang memulai bisnis itu berarti kalian harus berani dan juga mengambil sebuah keputusan gitu meski memiliki risiko yang tinggi. Nah, sekecil apapun bisnis yang kalian jalankan, jika dibandingkan dengan seseorang pegawai yang hanya bekerja pada zona di mana mereka lebih merasa nyaman. Nah, jangan pernah meremehkan sebuah bisnis meski bisnis yang dijalani tersebut terlihat sederhana gitu, karena pemilik dari bisnis tersebut itu tetap merupakan bos gitu, karena bukan lagi seorang pegawai. Nah, selanjutnya itu jangan hanya berharap terus-menerus. Nah, harapan memang bisa membuat kita menjadi berpikiran positif dan juga menjadi lebih semangat. Nah, tapi terkadang seseorang bisa lupa bahwa tidak semua harapan bisa terwujud gitu, karena terlalu menaruh harapan gitu, karena ada kemungkinan jika nanti tidak siap saat menghadapi keadaan di mana harapan itu tidak terjadi. Nah, jadi ini bukan berarti tidak menaruh harapan terhadap sesuatu gitu, tapi boleh saja asalkan jangan berlebihan gitu. Jangan biarkan harapan yang kalian miliki itu menjadi bumerang buat diri sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, siapa saja bisa berbisnis kan. Nah, tidak harus mempunyai pendidikan tinggi untuk dapat menjadi pengusaha, atau jadi sebaliknya ya, berhentilah untuk memandang seseorang dengan sebelah mata gitu, karena tidak mengetahui potensi yang ada di dalam diri seseorang itu bagaikan seperti tidak mempercayai suatu keahlian seseorang gitu. Karena jangan sampai kalian itu merasa sombong gitu hanya karena mempunyai pendidikan yang tertinggi gitu. Apabila ada yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan atau usaha seseorang yang dianggap bodoh gitu karena tidak memiliki pendidikan yang tinggi, itu salah. Karena semuanya itu berhak untuk maju dan berhak untuk memiliki bisnis. Nah, sedikit berbicara juga, sering kita melihat bahwa sebagai orang itu ingin tampil dan juga terlihat mewah. Nah, padahal pada kenyataan mereka itu tidak memiliki harta gitu seperti yang diperlihatkan. Nah, sebaiknya berpenampilan dan berperilaku seperti kemampuan yang kalian miliki gitu. Tidak ada keuntungan untuk pura-pura sebagai orang kaya gitu. Nantinya orang itu akan mengetahui pula bagaimana kenyataannya gitu. Nah, selanjutnya itu semakin banyak menimba ilmu, seseorang itu merasa kalau dirinya itu seseorang yang bodoh. Nah, malah akan lebih mau gitu untuk membuka diri dan juga belajar. Jadi akan mendapatkan banyak ilmu pula gitu. Tapi orang-orang yang angkuh itu merasa dirinya pandai gitu, sehingga tidak mau membuka diri dan juga mempelajari hal baru gitu, sehingga pengetahuan yang dimiliki itu akan tetap terbatas gitu, karena seperti apa yang sudah ia kuasai saja gitu. Dan selanjutnya itu ada modal utama dan juga bisnis tidak selalu uang gitu, karena untuk memulai sebuah bisnis itu tidak selalu wajib dimulai dengan memiliki modal yang sangat besar gitu. Dengan modal yang seadanya itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungannya lumayan besar gitu, dengan catatan selama kalian itu memiliki kemampuan yang tinggi dan juga tidak mudah menyerah. Nah, sekalipun tidak memiliki sedikit modal, itu akan tetap bisa mendapatkan dari sumber atau dana-dana dari yang lain, dengan catatan asal kalian itu bisa bertanggung jawab kepada kreditur untuk mengembalikan mengembalikan sesuai dengan perjanjian atau tepat waktunya. Nah, ada juga yang terlalu banyak berpikir dan juga tidak pernah bertindak gitu. Masih banyak orang yang biasanya hanya menyampaikan teori gitu, selalu memikirkan tentang rencana, namun belum mau gitu untuk melangkah. Nah, akhirnya mereka hanya berencana dan juga tidak bergerak seperti rencana mereka gitu. Jadi tidak ada kemajuan gitu. Nah,
sukses itu ya hak semua individu yang mau berusaha, tapinya untuk bisa sukses itu banyak hal yang harus kita perjuangkan, dan juga tentu harus disertai dengan kerja keras dan juga jangan putus asa. Nah, meski kalian mempunyai banyak halangan, atau jangan takut dah, pokoknya meski tembok sukses itu yang tinggi, karena sukses itu kesempatan yang bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, di sini mungkin banyak inspirasi atau informasi tentang bagaimana cara kita untuk menjalankan kehidupan kedepannya itu menjadi lebih sukses. Nah, kalian harus memotivasi diri gitu. Nah, itu para pengusaha yang sukses itu memiliki motivasi tersendiri gitu. Bagaimana seseorang pengusaha sukses mengatasi berbagai hambatan dan juga mempertahankan tingkat fokus mereka, dan juga menunjukkan kedisiplinan hingga menciptakan perusahaan dan juga meraih kesuksesan mereka, penghargaan. Dan tentu hal ini bukan hanya karena keberuntungan saja gitu, tapi sebagai bentuk apa ya? Bentuk usaha, dan juga sebagian besar dikarenakan motivasi diri mereka gitu. Nah, apa sih motivasi diri? Nah, di sini motivasi itu keinginan gitu untuk melakukan sesuatu. Nah, lebih rinci lagi untuk menjelaskan motivasi itu proses yang memulai atau membimbing atau mempertahankan perilaku yang berorientasi pada tujuan gitu. Nah, saat kalian melihat seseorang pengusaha sukses yang sedang populer gitu, mungkin motivasi yang sangat luar biasa. Nah, perilaku yang berorientasi pada tujuan gitu. Nah, motivasi seperti itu adalah dorongan tenaga yang mengubah individu dari peserta pasif menjadi pemimpin yang aktif gitu. Nah, hal ini mungkin karena pengusaha sukses itu tahu gitu apa saja rahasia untuk menjadi seorang sukses. Nah, di sini ada motivasi dari pengusaha-pengusaha sukses, di mana pengusaha sukses itu tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dalam hidup gitu. Nah, motivasi itu sangat luas gitu, bervariasi dan juga terkadang rumit. Namun, semua motivasi yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu seperti mengapa saya ada di posisi ini gitu, apa tujuan hidup saya gitu. Nah, kalian juga harus mengetahui mengapa kalian hidup untuk menjadi benar-benar hidup gitu. Nah, untuk itu kalian perlu menentukan tujuan hidup. Apa yang kalian lakukan untuk mencapai tujuan hidup gitu. Nah, kalian sudah apa ya, selangkah lebih maju gitu untuk menuju kesuksesan gitu. Nah, juga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan setiap hari. Nah, bila kalian tahu apa seharusnya kalian lakukan dalam hidup, nah kalian dapat menentukan apa yang harus kalian lakukan setiap harinya gitu. Nah, pengusaha sukses itu menentukan tugas dan juga tujuan mereka setiap memulai hari gitu, memulai hari di mana mereka selalu produktif memajukan suatu bisnis, atau bisa menentukan tujuan dalam setiap bulan, atau kemudian tujuan setiap minggunya, atau terakhir setiap hari, atau untuk mencapai tujuan besar. Nah, hal ini akan memotivasi diri kita gitu tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ada dan juga sudah ditentukan sendiri, dan juga jangan pernah berhenti gitu. Nah, selanjutnya itu persiapkan kondisi mental setiap hari. Nah, membuat rencana setiap hari. Nah, itu tidaklah apa ya, kurang gitu, gak cukup gitu, karena harus mempersiapkan kondisi mental dengan beberapa cara dalam memotivasi diri. Nah, di situ seperti musik. Nah, itu cara yang cepat untuk membantu pikiran kita untuk menjadi lebih kuat dan juga bersemangat. Nah, itu kalian harus buat album di ponsel kalian, hal-hal apa saja yang ingin Anda capai di hidup kalian. Nah, lihat tujuan hidup kalian setiap hari, baik sebelum tidur atau setelah bangun tidur, banyak kata-kata motivasi atau hal-hal yang memberikan motivasi hidup gitu, baik secara online atau offline. Nah, kalian juga ada pengusaha sukses tidak hanya mengandalkan disiplin diri gitu, karena ada aura rasa hormat dan juga harga diri yang mengelilingi orang-orang yang melakukan disiplin diri. Karena melakukan disiplin diri sendiri atau kemauan keras diibaratkan itu seperti otot yang akan merasakan lelah juga, dan jika selalu sering digunakan maka ya akan terbatas gitu. Maka itu kalian tidak bisa hanya mengandalkan disiplin diri gitu, diri sendiri gitu, diri kalian sendiri gitu, karena disiplin diri sendiri itu bisa melemah dan juga menurun gitu. Akan tapi lakukan pula motivasi diri yang ada dalam dan juga mendasar yang mendukung kalian, dan juga melakukan disiplin diri untuk meningkatkan usaha kalian tentunya. Nah, jangan pernah mengandalkan siapa gitu. Nah, pengusaha sukses itu juga
menulis peraturan bagi diri mereka sendiri. Nah, semua manusia itu dikelilingi oleh orang-orang terdekat, kelompok juga, dan kultur dan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi dan juga tujuan, visi, impian seseorang. Namun seseorang yang memiliki motivasi tinggi itu mereka memiliki keberanian gitu untuk menciptakan peraturan dan dalam kehidupan sendiri gitu. Nah, seseorang yang mampu mengatasi tekanan eksternal atau membuat buku panduan hidup diri sendiri maupun orang lain atau menciptakan pribadi yang luar biasa, dengan kata lain mereka itu memiliki motivasi diri gitu, selalu menetapkan standar mereka sendiri dan juga merupakan standar tinggi mereka gitu. Nah, itu seperti saya akan bangun pukul 5 pagi setiap harinya, atau saya tidak akan makan gula, atau saya tidak akan menonton TV, atau saya bekerja setiap hari pekan, atau saya akan menjauhkan orang yang memberikan pengaruh buruk dalam hidup saya gitu. Pokoknya standar tinggi yang memang sulit dipertahankan gitu. Namun mereka itu memiliki motivasi besar dan juga membantu mereka mencapai prestasi yang tinggi gitu. Nah, mereka juga menjalankan tujuan yang gila banget, karena cara sukses yang dilakukan oleh pengusaha sukses itu untuk mendorong dan juga memotivasi diri gitu, dengan menentukan tujuan juga menurut dari pendapat penelitian itu, ahli saraf itu dalam ilmuwan itu menetapkan tujuan akan menanamkan pada diri sendiri gitu, seolah-olah kalian itu telah menyelesaikan gitu. Nah, artinya dengan menetapkan sesuatu sebagai tujuan itu, ya kecil besarnya itu atau dekat jauhnya itu di masa depan gitu, ya sebagian otak akan percaya gitu bahwa hasil yang diinginkan itu bagian penting dari diri kita atau diri kalian, atau menentukan tujuan akan menjadi pendorong yang kuat atau mencapai hasil yang kalian tetapkan gitu. Nah, dalam perjalanan itu ada yang ada yang menertawakan kita gitu, atau mengejek tujuan besar orang lain gitu, atau ada beberapa yang mencemooh tujuan, atau ada orang yang juga menetapkan tujuan gila kita gitu. Mereka juga mencapai hal-hal besar lalu menjadi pengusaha sukses. Nah, pengusaha sukses itu tidak pernah melupakan tujuan mereka, karena hanya menetapkan tujuan itu tidak dengan tidak dengan sendirinya mendorong itu menjadi termotivasi atau mencapai kesuksesan gitu. Karena kalian itu harus selalu mengingat tujuan kalian setiap hari. Nah, baik ditaruh dalam ponsel, ditempelkan pada komputer kalian, atau digantung pada dinding, atau selalu tempatkan tujuan kalian itu tuh dalam pikiran kalian, atau tidak akan pernah kehilangan motivasi diri gitu. Nah, kesimpulannya itu motivasi diri kita itu adalah salah satu kekuatan mendasar gitu, hal yang kuat yang membedakan pengusaha sukses dari mereka yang terombang-ambing dari satu startup yang terabaikan ke startup yang lain gitu, tanpa arah yang jelas juga. Nah, motivasi diri ini tidak mengandalkan keberuntungan atau disiplin diri sendiri gitu, karena melihat dari kekuatan tujuan untuk mencapai tertinggi dalam kehidupan. Nah, apa saja sih hal-hal yang ditemukan dalam memberikan motivasi bagi diri sendiri gitu. Nah, ini ada kisah orang sukses yang mulai dari nol dan harus melewati jalan panjang dan sangat berliku. Nah, sebelum akhirnya mereka itu atau orang-orang sukses itu meraih kesuksesan yang bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin mencoba dunia bisnis atau bidang lainnya, bahkan mengubah pemikiran untuk memperbaiki nasib gitu. Nah, di sini ada 10 kisah di mana mereka itu menjadi lebih mapan, lebih sukses. Nah, kisah orang sukses di dunia gitu. Nah, di sini juga ada, kalau nggak salah itu Rajkumar Gupta. Nah, Rajkumar Gupta ini pendiri dari Mukti Group. Dia juga perintis atau pembuat konsep untuk arsitektur modern Kolkata. Nah, di situ terlahir di keluarga miskin. Rajkumar itu berhasil mendapatkan pekerjaan full time di perusahaan kecil dengan gaji 150 per bulan. Nah, dia itu kemudian pindah ke perusahaan lain, bekerja di sana selama 5 hingga 6 tahun. Nah, mulai dari dasar
belajar trik berdagang sampai akhirnya Rajkumar ini sanggup membuka bisnisnya sendiri. Nah, setelah itu Rajkumar ini menyewa sebuah rumah kecil satu kamar di mana ia dan keluarganya itu bisa tidur meski hanya bersesak-sesakan gitu di dalam. Nah, namun hal ini tidak menghentikan dia untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, jadi ini namanya menjadi dikenal banyak orang itu sehingga mereka tahu bahwa Rajkumar ini adalah orang yang jujur. Selain itu, ketika mereka mendengar bahwa Rajkumar itu sedang phishing bisnis, nah mereka itu tidak ragu-ragu untuk menanamkan investasi pada Rajkumar itu. Nah, yang kedua itu ada orang sukses itu Francois Pinault. Nah, di situ Pinault ini Pinault Pinault. Nah, Pinault ini konglomerat di bidang fashion. Nah, tetapi pada satu waktu dia harus berhenti sekolah karena tidak tahu atau tidak pernah bergaul, tidak tahu pergaulan atau tidak tahan juga dibully oleh teman-temannya, mengejek kemiskinannya juga. Nah, dia secara perlahan akhirnya memiliki rumah murah dari Modhik Night-nya, terus termasuk Gucci, Stella, dan Alexander, banyak pokoknya brandnya. Nah, sebagai seorang pengusaha, Pinault ini dikenal dikarenakan taktik predatornya. Nah, dalam meliti pembelian perusahaan-perusahaan kecil juga dengan harga yang murah ketika pasarnya itu sedang jatuh. Yang ketiga itu ada orang sukses itu Ashih Takar. Nah, di situ baru berusia 12 tahun ketika dia dan juga keluarganya berhasil melarikan diri dari genosida Rwanda. Nah, terjadi di tahun 1994. Di situ setelah berlindung bersama dengan 1.200 orang itu di sebuah hotel, mereka akhirnya dapat terbang keluar dari negara dan menuju Uganda. Nah, orang tua dari Asih itu kehilangan semua harta yang mereka tabung selama puluhan tahun. Dia itu umur 15 tahun. Asih itu mendapatkan keuntungan pertamanya saat dia berhasil menjual sebuah komputer ke keluarga temannya. Nah, dia selalu meminjam uang dari bank untuk mengimpor floppy disk atau produk komputer lainnya dari Dubai. Nah, awal dia itu merintis perusahaan Mara Group. Nah, lama-kelamaan dia itu membuka kantor sendiri, kalau nggak salah di Dubai, dan juga menjual produknya ke perusahaan-perusahaan di seluruh Afrika. Nah, sejak saat itu Mara Group itu terus bertumbuh dan sekarang bisnisnya merangkup infrastruktur telekomunikasi gitu. Nah, ada kemasan, ada hotel, ada pusat konferensi, ada pusat pembelanjaan, pabrik kertas, dan hiburan hektar tanah pertanian juga. Nah, yang keempat itu ada orang sukses namanya itu Steve Jobs, kalau nggak salah Steve Jobs. Nah, itu di balik sosok dari Stephen Jobs itu semua gadget kesayangan kalian sekarang itu kesukaan Stephen Jobs tidak datang semalam gitu. Bahkan masa lalunya itu cukup menyedihkan karena cukup berkesan gitu. Nah, Stephen itu lahir tanpa orang tua, lalu dia itu diadopsi oleh sebuah keluarga yang kurang mampu. Nah, Stephen ini tidak pernah menamatkan kuliahnya gitu. Namun sebisa mungkin dia meraih pengetahuan sebanyak-banyaknya dari kelas yang dia ikuti. Nah, Stephen itu juga sering tidur di lantai kamar temannya juga, dan mengumpulkan botol Coca-Cola juga untuk ditukar dengan uang, atau makanan gratis seminggu sekali di kuil lokal. Nah, pada tahun 1978 itu Stephen mulai awal perusahaan namanya Apple Komputer. Nah, dengan di situ Stephen Wozniak itu digarisi orang tuanya. Nah, meski tidak mempunyai uang, itu Stephen punya misi gitu atau ide inovatif untuk mengubah dunia. Nah, Stephen ini adalah alasan utama perusahaan Apple gitu pokoknya. Itu sangat sukses sampai saat ini. Dan juga yang kelima ada orang sukses John Paul de Joria. Nah, di situ di masa mudanya John itu bekerja sebagai pengantar koran, petugas kebersihan atau supir truk. Nah, di situ demi bisa makan, itu selain itu John juga terlibat dengan
geng-geng jalanan di Los Angeles, dan bahkan John itu terpaksa harus tidur di mobilnya ketika pada suatu hari saat dia bekerja keras di perusahaan perawatan rambut. Dia juga memutuskan untuk meminta berminta kayak apa ya, kayak satu penata rambut gitu di perusahaan untuk membuat perusahaannya sendiri itu yang sekarang itu bernama Paul Mitchell. Nah, di situ mereka berdua meminjam uang sebesar 30 juta setelah inflasi. Nah, di situ mulai menjual produk samponya juga dari rumah ke rumah. Nah, sekarang Paul Mitchell ini mendapatkan pendapatan sebesar 13 triliun per tahunnya. Bayangkan. Dan yang kelima itu kisah orang sukses di negeri di Indonesia yang sangat menginspirasi kita. Nah, yang pertama itu ada Bob Sadino. Nah, pasti kalian sudah tahu, familiar dengan sosok yang satu ini kan, karena Bambang Mustasi Sadiono itu termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun juga sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan besar. Nah, setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, itu Bob memutuskan untuk berhenti dan juga banting setir menjadi pengusaha gitu. Usaha pertama yang dirintisnya itu ya bisnis penyewa mobil dengan hanya bermodalkan satu mobil dan juga kayak Mercedes yang ia sopiri sendiri gitu. Nah, namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudi mobil yang disewanya itu, nah bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Nah, tidak putus semangat, ia kemudian beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Nah, saat menjadi kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain gitu, bisnis yang contohnya seperti ternak ayam, kayak telur ayam di negeri gitu dengan modal pinjaman tetangga gitu, sehingga Bob ini mulai menjalankan bisnis tersebut. Nah, awalnya Bob ini menawarkan diri gitu, dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya gitu. Nah, terutama kepada para ekspatriat di bilangan Kemang di Jakarta Selatan. Nah, di situ bisnis telurnya itu akhirnya berbuah manis dan ia juga mengembangkan sayap dengan menjual daging, sayuran, juga sayuran hidroponik. Nah, berkat keuletannya itu, nah bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Kemchik, supermarket kayak ternama gitu yang menjual berbagai macam produk peternakan atau pertanian. Nah, meski sudah sukses, ia selalu tampil sederhana gitu, kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri gitu. Nah, yang kedua itu ada Susi Pujiastuti. Nah, di situ ada Menteri Kelautan, di mana Perikanan RI di bawah Presiden Jokowi. Ini ada seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol gitu. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian atau bed cover. Nah, setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya itu pengendara sebagai penghasilan ikan, Susi lantas memanfaatkan sebagai peluang bisnis dan juga beralih ke usaha perikanan dengan modal 750.000. Itu hasil dari menjual perhiasannya. Nah, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan juga memasarkan ke sejumlah restoran. Nah, setelah sempat tersendat, itu bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelanggan ikan gitu di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan juga lobster. Nah, bisnis yang maskapai atau penerbangannya itu juga berasal dari bisnis perikanan tersebut, juga mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat. Nah, apabila lewat dari darat atau laut gitu. Nah, Susi ini membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank gitu untuk pengangkutan produk lautnya. Nah, kemudian berkembang menjadi armada maskapai dan penerbangan Susi Air yang melayani rute pendalaman dan juga charter. Nah, yang ketiga itu ada Gibran Reka Buming. Kalau nggak salah, Gibran Raka Buming. Oh, Gibran Raka Buming. Iya. Nah, di situ selain kedua tokoh populer di atas itu, kalian juga tentu tahu gitu tokoh yang satu ini karena putra dari Presiden Joko Widodo. Nah, di sini Gibran Raka Buming ini pemilik sebuah bisnis di bidang catering atau wedding organizer dengan nama Cilipari. Nah, Gibran ini memiliki merintis usaha sendiri tanpa campur tangan ayahnya gitu. Memulai usahanya dengan
mengajukan pinjaman ke bank untuk modal. Nah, meski sempat ditolak beberapa kali, nah akhirnya ia mendapatkan persetujuan dari salah satu bank dengan modal pinjaman tersebut dan memulai cili pari dengan melayani pesanan partai kecil juga berkat kemampuan dan juga keuletannya sendiri. Nah, sekarang Cili Pari ini sudah banyak menangani order besar dengan jumlah tamu itu hingga ribuan orang gitu. Nah, usaha Gibran pun semakin berkembang. Selanjutnya yang keempat itu orang sukses di Indonesia. Ada Reza Nurhilman. Nah, di situ ada kalian mungkin penggemar keripik singkong. Kayak keripik singkong Maici. Nah, Reza Nurhilman ini nama pemuda yang berada di belakang produk keripik singkong ekstra pedas yang populer. Nah, Reza ini memulai bisnis keripik singkong ini pada pertengahan 2010. Nah, seorang diri dan juga berusia 23 tahun dengan modal 15 juta rupiah. Untuk bisnisnya itu ia juga menggandeng satu produsen keripik lokal di Bandung juga. Nah, Reza ini mengawali bisnisnya dengan melakukan pemasaran sederhana melalui platform media sosial Twitter. Nah, sebelum mengembangkan sayap dengan menerapkan sistem keagenan dan juga menggunakan jenderal agar produknya itu bisa menggapai konsumennya lebih luas gitu. Nah, pemuda kelahiran Bandung 28 tahun ini mengaku kunci kesuksesan itu terletak pada cara berpikir yang out of the box. Nah, itu dengan tidak membuka toko seperti kebanyakan penjual sehingga membuka produknya itu eksklusif gitu. Nah, melalui Twitter para sender itu memberikan informasi lokasi penjualan setiap harinya. Nah, baru setengah tahun saja omset Maici bisa mencapai 17 miliar per bulan. 7 miliar per bulan di situ. Nah, yang kelima itu ada Nicholas Kurniawan. Nah, nama Nicholas Kurniawan ini mungkin belum terlalu familiar di telinga kalian. Namun saat ini di usianya yang masih sangat belia itu 20 tahun ia sudah sukses menjadi eksportir ikan hias kalau nggak salah yang termurah di Indonesia. Nah, semua berawal dari kondisi keluarganya yang terpuruk dan juga terlilit utang. Nah, Nicholas ini berniat untuk mengubah nasibnya gitu, sempat mencoba berbagai bisnis mulai dari asuransi, makanan, mainan dan juga jatuh bangun, bahkan sempat tidak naik kelas saat kelas 2 SMA. Ia juga mulai bangkit kembali dan juga mencoba peruntungannya dengan menjual ikan hias secara online melalui situs situs Kaskus juga. Nah, meski sempat beberapa kali ditipu oleh calon pembeli, nah bisnis ikan hias Nicholas ini sudah menjangkau luar negeri gitu, dan dalam sebulan itu omsetnya bisa mencapai lebih dari 100 juta. Nah, memulai karir maupun bisnis usaha itu memang perlu kerja keras, ketekunan dan juga doa. Nah, hal baik yang lainnya dan berbagi sikap positif yang memiliki suatu kebijaksanaan gitu. Betul. Oh iya, masih hidup ya kamera, kayak saya kira sudah mati. Nah, disitulah 10 orang sukses di dunia ini, di Indonesia atau maupun di luar negeri, yang memiliki motivasi diri juga. Nah, di sini juga rahasia dari motivasi orang yang memiliki pengusaha atau yang dimiliki seseorang pengusaha itu memiliki niat gitu untuk memulai usaha atau bisnis sendiri gitu. Tentunya membuat kalian itu begitu bersemangat dalam mempersiapkan segala sesuatunya gitu untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, di situ bukan hal yang mudah gitu bagi kita. Nah, untuk menggapai kesuksesan dalam bisnis pastinya ada banyak tantangan serta masalah yang harus dihadapi dengan bijak. Nah, butuh tekad dan juga kerja keras yang kuat untuk meraih kesuksesan yang kita inginkan. Nah, selain itu kalian juga membutuhkan motivasi yang kuat gitu untuk diri sendiri agar mampu untuk memulai dan juga belajar dan mempertahankan perilaku yang berorientasi pada sebuah tujuan. Nah, di sini ada beberapa motivasi yang dimiliki oleh pengusaha atau pembisnis agar usahanya itu bisa sukses gitu. Yang pertama itu kalian harus kerja keras. Kesuksesan itu sebuah bisnis yang tidak akan bisa didapatkan dengan yang secara instan gitu, karena harus siap untuk kerja keras dan juga berkorban segalanya, dimulai dari waktu, tenaga, pikiran hingga uang gitu. Tentu
kemampuan yang lebih terasa itu akan, dan mentalnya itu lebih siap gitu untuk menghadapi berbagai tantangan. Nah, itu kalian yang kedua ada apa ya? Bangun sistem bekerja. Nah, kalian itu sudah berani gitu untuk memulai sebuah bisnis. Hal pertama yang harus kalian fokuskan itu adalah sistem dari bisnis itu sendiri gitu. Dengan memiliki sistem bisnis, apalagi bisnis yang baik gitu, perjalanan bisnis kalian yang meraih kesuksesan akan lebih mudah gitu, akan lebih lancar. Nah, mulai dari titik bisnis kalian itu lebih berpotensi untuk meraih apa ya, pundi-pundi keuntungan gitu. Nah, yang ketiga itu kalian harus pantang menyerah. Nah, di situ pantang menyerah itu yang namanya menjalankan bisnis pasti ada naik turunnya gitu, pasang surutnya. Nah, hingga untung ruginya juga. Nah, namun jangan jadikan hal tersebut itu sebuah halangan untuk kalian bisa meraih kesuksesan. Jadi kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran. Pasti kalian itu memiliki sikap yang pantang menyerah gitu untuk terus bangkit dan memulai kembali. Nah, selanjutnya itu kalian harus kembangkan ide, di mana modal awal itu dalam memulai bisnis tentu ada ide gitu. Dengan ide itu nanti akan menjadi sebuah pondasi dalam membangun sebuah bisnis yang sukses gitu. Namun ide itu tidak akan datang gitu, tidak akan datang begitu saja gitu, sebab kalian itu perlu mengembangkan dan juga melatih diri, dan agar kualitas diri kalian itu menjadi meningkat. Kalian juga harus memiliki sikap optimis itu sebagai hal seperti rintangan dan juga kegagalan yang dihadapi dalam menjalankan usaha, dan juga mungkin terasa sangat berat dan sulit untuk menjalankan. Namun jika kalian bisa selalu thinking positif atau positive thinking, nah salah satunya seperti menanam rasa optimis dalam diri sendiri, dan juga tentu kalian bisa lebih baik untuk menghadapkan segala persoalan dalam bisnis, dan ya mungkin kalian yang bisnis kalian yang sedang dikembangkan. Nah, kalian juga open minded. Nah, di situ dalam menjalankan sebuah bisnis kalian harus menemukan banyak perubahan dan juga kondisi yang akan dihadapi ya, seperti tren pasar, sehingga seringkali berubah dengan pesatnya gitu. Untuk menyikapi hal tersebut, pastikan kalian itu selalu berpikir terbuka dan juga siap menerima masukan, kritik, saran. Nah, selagi baik ya untuk kalian, untuk kita ya kenapa enggak dicoba gitu. Nah, atau profesional, di situ sikap profesional itu wajib dimiliki setiap orang, mulai dari lingkungan atau perkantoran hingga lingkungan bisnis. Nah, setiap profesional itu akan membantu kalian agar tetap fokus pada rencana yang ingin kalian lakukan untuk memajukan bisnis kalian. Nah, mungkin hanya itu saja. Sikap profesional juga bisa membuat kalian itu lebih tegas, lugas, cepat, dan juga menghadapi setiap persoalan yang datang gitu. Kalian juga harus tekun dan juga berdoa. Nah, setiap yang kita lakukan pasti selalu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kalian sudah melakukan berbagai macam usaha, sudah menjalankan suatu bisnis, atau jangan lupalah diiringi dengan ketekunan, dengan rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jalan kalian itu meraih sebuah kesuksesan dalam bisnis itu lebih mudah dilakukan gitu, lebih dilancarkan juga. Nah, atau dukungan di balik layar. Nah, mutlaknya manusia ini makhluk sosial. Manusia itu selalu butuh orang lain untuk hidup. Nah, hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis. Kalian itu perlu dukungan dari lingkungan orang terdekat seperti partner kerja, atau terutama keluarga yang atau orang tua yang akan memberikan kalian itu banyak masukan positif gitu, masukan positif atau lebih membangun kalian. Maka dari itu kalian itu membutuhkan dukungan gitu, agar segala jenis masalah atau tantangan yang kalian hadapi itu akan lebih mudah untuk dilalui gitu. Nah, itulah beberapa motivasi yang harus dimiliki oleh seseorang pengusaha gitu, agar usahanya itu lebih sukses. Dan dalam menjalankan sebuah usaha itu tentu harus kalian itu tidak bisa hanya tinggal diam gitu tanpa melakukan apapun, karena tetap semangat dalam mencapai kesuksesan berbisnis, motivasi yang kuat dalam diri sendiri yang dibutuhkan untuk kalian. Dan semakin kuat motivasi kalian, akan semakin terdorong juga keinginan kita untuk mencapai kesuksesan. Di situ juga banyak kata-kata sukses gitu, untuk diri kita itu lebih percaya untuk meraih kesuksesan ke depannya gitu. Nah, kerap dibutuhkan juga bagi seseorang yang baru memulai atau menggapai cita-cita, atau yang baru saja ingin bangkit kembali dari kegagalan, keterpurukan ya. Di situ kalian sedang berproses gitu untuk meraih kesuksesan yang sedang kalian capai ya. Pasti kalian
ada tantangan di setiap perjalanan, tapi di setiap tantangan itu tidak semua orang mampu menghadapi dengan hati yang lapang juga. Nah, di sana kegagalan atau kesulitan itu uh, kalian tuh harus bangkit gitu. Kalian juga perlu mendapatkan asupan semangat. Nah, asupan semangat ini kalian dapatkan dari berbagai bentuk. Salah satunya itu ya berupa kata-kata motivasi, atau ada beberapa orang yang sedang mengalami kegagalan dan juga sulit untuk bangkit, dan di situ akan ketika membaca motivasi dari orang sukses itu, maka akan ikut juga gitu, ikut positifnya juga. Nah, kata-kata motivasi sukses yang mungkin menyadarkan kalian gitu tentang suatu hidup. Nah, kata-kata motivasi yang sukses ini itu agar agar semuanya itu menjadi mungkin gitu. Apa yang kita cita-citakan itu menjadi mungkin. Nah, semuanya kayak semuanya itu kelihatan tidak mungkin sampai segalanya sesuatu itu selesai. Itu menurut Nelson Mandela. Itu pernah saya baca. Itu saat kalian ingin meraih kesuksesan, maka bisa semakin sulit kalau kalian terlalu khawatir atau fokus membayangkan kegagalan-kegagalan yang mungkin akan terjadi gitu. Kalau kalian semakin berpikir kegagalan itu justru jalan yang akan kalian terasa itu semakin berat. Nah, dengan kata-kata motivasi sukses itu kalian bisa mencoba untuk lebih lebih memikirkan hal-hal yang baik saja gitu. Nah, semua hal itu memang terlibat begitu sulit gitu, karena tidak segalanya itu menyelesaikan. Namun begitu selesai, kalian itu mungkin akan tahu kalau ternyata meraih mimpi itu tidak sesulit yang kalian bayangkan gitu. Kalian juga harus percaya. Optimis adalah kepercayaan yang mengarahkan pada pencapaian gitu. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan juga keyakinan. Nah, untuk mendapatkan motivasi itu sebenarnya tidak cukup gitu jika kalian itu tidak merasa optimis dalam menjalani hidup. Nah, untuk itu mending kalian itu menuturkan bahwa setiap harapan atau sebuah pencapaian itu hendak didasarkan dari optimis. Nah, kalau sudah memiliki optimis pada diri sendiri, ya selanjutnya dibarengi dengan keyakinan diri sendiri ya. Bahkan apa yang kalian cita-citakan, yang ingin kalian wujudkan. Nah, untuk mewujudkan impian tersebut kalian perlu berusaha keras. Semuanya itu harus serba seimbang gitu. Nah, jangan menunda. Di situ ubah hidup ubah hidup hari ini, jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa menunda gitu. Nah, di situ menurut Simona de Beauvoir, di situ ada saat baru ingin memulai meraih cita-cita atau kesuksesan, pasti kalian pernah berpikir tentang harus melakukan apa untuk menuju sukses itu. Nah, mungkin percaya atau tidaknya itu sukses itu tidak membutuhkan resep khusus gitu. Kalian itu harus segera melakukan tindakan atau berhenti menunda. Apapun yang ingin kalian lakukan, kerjakan itu mulai dari sekarang. Jadikan kata-kata motivasi sukses di setiap para orang-orang yang sukses itu jadikan suatu motivasi buat diri kalian. Nah, lakukan dengan yang baik. Tidak ada yang akan berhasil kecuali yang melakukan gitu. Untuk mengetahui kalian itu berhasil atau tidaknya untuk meraih kesuksesan dengan berusaha. Kalau kalian belum melakukan usaha, bagaimana kalian bisa mengetahui? Kalau kalian tidak melakukan hanya karena takut gagal, nah itu berarti kalian sudah mengalami kegagalan. Nah, seperti kata-kata motivasi banyak orang-orang sukses, kalian itu hanya perlu lakukan apa saja yang ingin kalian usahakan dan buat usaha tersebut menjadi berhasil. Walaupun hasil kita sendiri itu belum pasti. Nah, setidaknya dengan mencoba kalian itu tidak sepenuhnya gagal gitu. Nah, di situ ada motivasi bisnis untuk para pengusaha muda, juga pengusaha pemula banyak juga, karena sukses itu menjadi impian dan juga dambaan bagi semua orang. Banyak orang yang beranggapan jika sukses itu dengan memiliki banyak harta. Nah, semua hal yang bisa dilihat dari materi. Nah, begitu pula dengan sukses dalam bisnis. Kebanyakan orang itu menilai dari beberapa banyak bisnis hingga karyawan yang dipekerjakan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa seorang yang berhasil meraih bisnis sukses itu tentu
tidak lepas dari motivasi bisnis. Motivasi itu untuk pengusaha muda maupun yang sudah lama untuk menjalankan usaha dinilai sangat perlu penting gitu, agar nantinya itu kesejahteraan bisnis itu bisa segera diwujudkan untuk mengulang kesuksesan. Nah, bisnis untuk pengusahaan ini harus mendapatkan arahan agar bisnis yang sudah dimulai itu tidak berhenti di tengah jalan hanya karena tekanan yang diberikan oleh lingkungan sekitar atau memiliki hasil yang baik. Itu membutuhkan proses sehingga membuat si pelaku bisnis itu memasang target yang akan dicapai dalam jangka waktu gitu, sehingga dalam jangka waktu itu sudah ditetapkan bisa dinilai apakah kalian itu mencapai target yang sudah ditetapkan ataupun belum gitu. Ada beberapa ulasan tentang bagaimana kita itu memotivasi dari pengusaha yang menjalankan bisnis gitu. Nah, di sini ada beberapa gimana pengusaha itu harus melakukan hal ini gitu agar kehidupannya itu menjadi lebih baik, lebih sukses. Itu kalian harus mulai dari apa yang kalian cintai, menikmati setiap proses bisnis yang sesuatu yang harus kalian lakukan gitu. Berencana menjadi seorang pembisnis, menikmati setiap proses bisnis yang kalian lakukan dengan berdasarkan kecintaan, bukan dengan rasa cinta itu tidak akan sulit gitu. Dengan kecintaan kepada bisnis itu kalian lakukan tentu menjadi hal yang sangat menyenangkan, hobi kalian menghasilkan uang gitu. Nah, yang kedua itu tetapkan tujuan bisnis kalian. Motivasi untuk pengusaha dengan menetapkan tujuan yang jelas. Nah, sebelum memulai bisnis kalian itu harus memiliki tujuan yang jelas agar kalian itu tidak melakukan bisnis dengan cara sembarangan. Dengan tujuan yang jelas tentu berusaha mewujudkan apapun yang sudah kalian targetkan sejak awal. Nah, buat planning bisnis yang kalian tuju untuk jangka pendek, jangka panjang agar pandangan itu bisa terfokus pada satu titik dan terus berinovasi untuk mewujudkan impian kalian. Seperti misalnya kalian memiliki bisnis rumah makan Padang. Nah, dalam 2 tahun menargetkan diri kalian itu untuk membuka 2 sampai 3 cabang di kota berbeda gitu. Pokoknya planning itu jangka panjangnya Nadat menargetkan memiliki 25 cabang rumah makan Padang dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, tentu membayangkan mimpi kalian itu begitu besar. Nah, membuat kalian semakin gigih, semakin berusaha di setiap bekerja yang kalian lakukan gitu. Nah, yang ketiga itu kalian harus atur keuangan, baik itu pendapatan dan juga pengeluaran. Mengatur keuangan sebenarnya bukan hal mudah gitu, namun harus benar-benar melakukan agar bisnis kalian itu bisa berjalan dengan baik. Banyak pengusaha gagal karena gagal mengatur keuangan gitu, dengan mencampur adukan antara pendapatan usaha, pengeluaran pribadi gitu. Nah, untuk itu kalian itu memiliki pengetahuan lebih mengenai mengenai penggunaan uang gitu, baik bagaimana menyusun laporan yang baik agar uang hasil usaha itu bisa disimpan dengan baik. Nah, juga di sini ada 3 hal cara untuk mengatur keuangan, di mana agar bisnis kita itu menjadi keuntungan gitu. Ada keluar masuknya uang atau kerugian serta neraca, serta memperhatikan 3 hal gitu. Bisa dijamin keuangan bisnis kalian itu berjalan dengan lancar, bisa bertahan untuk waktu yang lama gitu, atau on time. Nah, pembagian waktu ini setiap orang di dunia ini ya sama gitu, 24 jam. Namun tidak semua waktu yang diberikan itu bisa digunakan hal-hal yang bermanfaat atau berguna untuk kehidupan. Nah, kalian itu harus gunakan waktu dengan baik untuk mengembangkan bisnis yang sedang kalian lakukan. Setiap orang itu kaya, bukanlah orang yang pemalas. Semua orang itu kaya, memanfaatkan waktu agar bisnis yang sedang dijalankan itu bisa berkembang di pasar dan juga dalam waktu atau jangka panjang. Untuk itu tidak akan ada salahnya jika kalian itu membangun segala aset selagi masih muda gitu, selagi masih produktif. Motivasi untuk pengusaha dengan dengan subjek waktu itu kalian bisa berpikir bahwa time is money. Nah, setiap waktu itu kalian memiliki potensi untuk menghasilkan uang. Untuk itu kalian benar-benar memperhitungkan masalah waktu bila kalian itu ingin menghadirkan uang yang banyak gitu. Nah, selanjutnya ada pemasaran yang kreatif, di mana motivasi untuk pengusaha yang ini itu melakukan pemasaran yang kreatif. Bisnis yang tidak hanya bagian menjual barang saja itu, melainkan juga membutuhkan pemasaran yang kreatif, dikenal orang banyak juga. Melakukan pemasaran yang kreatif ini, barang atau jasa itu dijual akan lebih mudah dikenal dan juga terjual dalam waktu cepat gitu.
Nah, bermanfaat bagi pengguna juga. Ada beberapa motivasi untuk pengusaha dan juga tentu semua itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Semua itu perlu pemikiran dari konsep yang matang juga, yang bisnis yang dilakukan bisa dijalankan sesuai dengan target apa sesuai dengan yang ditetapkan. Namun sekali lagi banyak pengusaha yang ulet melakukan berbagai proses yang mereka alami gitu. Nah, kunci kesuksesan seorang pengusaha ini dimulai bisnis terlepas dari inspirasi dan juga motivasi dengan pemikiran yang matang, ide-ide baru atau bisnis yang segera muncul, bisnis yang kelola semakin berkembang dari waktu ke waktu. Nah, selain itu harus menentukan seberapa banyak investasi yang kalian dapatkan gitu ketika kalian memutuskan untuk menjalankan bisnis gitu yang sedang kalian kelola. Nah, motivasi untuk pengusaha setiap individu itu memiliki gaya sendiri-sendiri gitu. Namun tidak jarang orang-orang yang mencapai keberhasilan atau merasa lelah atau putus asa. Nah, sehingga bisnis yang telah dijalankan untuk waktu yang lama itu akan mengalami bangkrut atau gulung tikar dalam waktu singkat gitu. Nah, pokoknya kalian tetap semangat, terus menambah motivasi dari orang-orang terdekat agar kalian itu tidak mudah pantang menyerah. Nah, kata-kata inspiratif itu kalian manfaatkan untuk menjadi pengusaha muda di dunia. Itu kalian harus banyak belajar dari pengusaha-pengusaha terkenal, di mana tidak ada keberhasilan singkat. Setiap orang itu pernah menjadi pemula. Jika kalian itu melihat dari dekat, kesuksesan akan apa ya? Selam pun itu memakan waktu lama. Kayak menunggu waktu lama gitu kalau kita memandang sukses itu. Jadi jangan takut menginvestasikan waktu di perusahaan manapun gitu. Pokoknya untuk kalian jika ada niat maka ya jalankan gitu sesuai dengan keyakinan kalian untuk menjadi pengusaha sukses, karena membutuhkan banyak kerja, banyak penglihatan dan juga banyak ketekunan. Pokoknya pengusaha itu menemukan kesuksesan dan juga membantu menavigasi jalan dengan lebih mudah gitu. Pokoknya kalian harus fokus pada tujuan, jangan menunda, memiliki visi, lakukan pekerjaan sesuai dengan hati nurani, berani mengambil resiko, dan percaya pada diri sendiri, merencanakan bisnis dengan baik, belajar dari kesalahan sendiri maupun kesalahan orang lain juga, dan juga membangun tim yang hebat, memberikan pelayanan prima pelanggan, mengelola keuangan perusahaan secara bijak gitu. Nah, di situ banyak prinsip-prinsip kunci dari kesuksesan pengusaha. Memang kata-kata dari kalimat motivasi itu cukup membuat kita itu menjadi ketular sukses gitu, karena dari situ kalian sudah memiliki keinginan, target, dan juga dari banyaknya motivasi itu kalian bangkit dari keterpurukan kalian gitu. Intinya orang-orang sukses itu semuanya bisa, yang penting ada usaha. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Mohon dimaklumi karena saya masih tahap belajar dan sama seperti kalian masih proses belajar, dan mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Dan jika ada pertanyaan, monggo kalian bisa menghubungi saya di nomor WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.